karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Kehidupan jemaat di Tesalonika saat itu kembali, saudara, bukanlah satu kehidupan jemaat yang mudah. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penganiayaan karena Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena pekerjaan, bukan karena status, bukan karena hal-hal dunia, tetapi karena nama Tuhan Yesus Kristus mereka dianiaya. Seperti jika beberapa waktu yang lalu saya dikasih lihat Samantha di YouTube bagaimana jemaat Philadelphia, saudara, Samantha bisa bilang kurang ajar amat. Itu nanti mungkin yang akan terus tambah gencar, saudara. Kalau saya dan saudara tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita tidak bisa menyadari. Kita akan balas serang balik, saudara. Dan itu bukan kekristenan, dan itu bukan firman Tuhan, tetapi itu emosi dan nafsu dunia itu. Sehingga kembali iman saya dan iman saudara yang akan mempertumbuhkan kasih itu bukan karena pengetahuan. Karena saudara mau dirubah oleh Tuhan. Bukan karena saudara mengerti dan bisa membaca. Tanpa saudara mau membuka diri saudara untuk Tuhan boleh bekerja seluas-luasnya. Akan susah, saudara. Jika Tuhan berkenan untuk membereskan diri saya, Tuhan mau nge-train. Saat ini kalau di-train mungkin sakit, saudara. Tetapi kalau sudah dipangkas habis, mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian akan memberikan buah yang lebih lebat. Biar hati saudara dan hati saya juga siap untuk Tuhan bereskan, untuk Tuhan bersihkan. Jangan terus berkecimpung di dalam kehidupan dosa. Sehingga kembali dari sini kita boleh melanjutkan dari 2 Timotius 3 ayat 12 juga sebetulnya kita boleh diingatkan 12-13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jika kembali saudara di dalam dunia ini, saudara tidak akan menemukan damai. Jika saudara masih diberikan damai saat ini sebagai orang Kristen, pakai sebaik mungkin untuk memberitakan Injil Kristus sebelum masa kesusahan itu menimpa kita. Sebelum waktu demi waktu akan tertutup, saudara. Pakai baik-baik. Dan ayat kelima, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Bukan berarti sebagai orang Kristen, jika saya dan saudara akan masuk ke surga harus memberikan diri untuk menderita suatu penganiayaan. Tetapi itulah yang mereka hadapi saat itu. Mereka menghadapi suatu penganiayaan karena iman mereka. Mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jika penganiayaan itu akan datang kepada saya dan saudara, akankah kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus karena kepentingan duniawi kita? Dan di situ sebetulnya nantinya yang akan membuktikan melalui penganiayaan dan melalui penderitaan itu, saudara, saya dan saudara berada di mana? Jika saya dan saudara berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan boleh pakai untuk memperkuat, untuk memperteguh langkah kita. Karena kita begitu merindukan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus sebagai orang percaya. Itulah harapan, itulah hope orang percaya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Adakah saat ini sebetulnya saudara juga memiliki hope untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Atau sebetulnya belum, saudara? Disinilah sebetulnya satu bagian yang boleh mengingatkan kita semua. Dan jika kita boleh lanjutkan, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, 6-7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas.
dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam nyala api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Di sini ada kata pembalasan. Hati-hati untuk menginterpretasi. Allah tidak membalas seperti waktu saya dan saudara mungkin masih di luar Tuhan Yesus Kristus. Kita dihukum, kita balas hukum, saudara. Pembalasan di sini sebetulnya adalah bagaimana dosa itu harus mendapat hukuman. Bagaimana kegelapan itu tidak bisa bersatu dengan terang. Jikalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus berkata, Tuhan ampunilah, Bapa ampunilah mereka yang menganiaya. Demikian juga Stefanus. Dia mengharapkan mereka yang membunuh Stefanus boleh menerima pengampunan dan keselamatan. Dan jikalau mereka yang membunuh Stefanus juga akhirnya bertobat, meskipun mereka sudah membunuh Stefanus, mereka akan diampuni dan masuk surga. Tetapi jikalau mereka yang membunuh Stefanus itu tidak mau bertobat, pembalasan akan murka Allah itu karena dosa yang ada. Dosa saya dan dosa saudara yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh Bapa di surga sudah diletakkan kepada anaknya. Dosa kita sudah ditanggungnya, saudara. Dosa kita sudah dibalaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu. Dan dari sinilah sebetulnya saya dan saudara diingatkan, pembalasan itu bukan hak kita. Panggilan saya dan panggilan saudara sebetulnya untuk kita dimampukan agar mendoakan mereka yang menganiaya kita, untuk mereka juga boleh bertobat dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Betapa sulitnya, betapa mustahilnya jikalau hanya mau mengikuti nafsu daging kita. Tetapi jikalau saya dan saudara mau bertumbuh di dalam firman Tuhan, firman Tuhan yang akan mengerjakannya, saudara. Firman Tuhan yang akan merubah diri saya dan diri saudara. Ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percaya. Terima firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Jangan saya dan saudara mau digoyahkan karena dunia ini, saudara. Saya yakin dari hal yang terdekat sampai hal yang terjauh, iman kita selalu digoncang. Iman kita selalu digoncang dari berbagai macam hal, secara fisik maupun secara hal yang lain, saudara. Agar saya dan saudara disadarkan, agar saya dan saudara diingatkan. Bahkan melalui media pun anak-anak kita harus kita perhatikan. Kalau tidak, anak-anak kita juga akan tenggelam. Media saat ini begitu jahat. Media saat ini begitu membius mereka. Media saat ini yang secara tidak sengaja sudah membentuk karakter anak-anak kita nanti untuk tidak lagi di dalam Tuhan Yesus. Kelakuannya sudah kasar terhadap orang tua, tidak ada lagi hormat kepada sesama, saudara. Melalui media saat ini yang ada. Sehingga kembali dari sini kita boleh melanjutkan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, ayat 11, supaya Allah kita menganggap kamu layak panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara di sini yang boleh melegakan saya, dan biarlah ini juga